Get here before they... Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel Agus Asrori Official. Kali ini saya akan kembali memicu adrenalin dan jiwa-jiwa brutal dalam diri Anda yang mulai memudar. Karena jika Anda terlalu lemah, maka Anda akan rentan dikendalikan dan diintimidasi oleh orang lain. Untuk itu, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Leatherface yang dirilis pada tahun 2017, di mana film ini akan membuat mental Anda menjadi bergejolak dan pori-pori di tubuh Anda seketika hingar-bingar, sehingga hormon barbar dalam tubuh Anda akan perlahan mencuat dan Anda akan sedikit merasakan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Oke, tanpa banyak celometan di awal, kita langsung saja ke ngalur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga psikopat yang tentu saja suka membunuh orang-orang, di mana di situ ada orang pria atau korban yang akan mereka bunuh. Ini adalah Verna, ibu psikopat yang memiliki anak-anak psikopat juga. Namun ada satu anak yang berbeda dari yang lain, di mana anak itu merasa hal ini tidak benar dan bertentangan dengan norma-norma sosial. Anak itu bernama Z, dan kisah akan berfokus padanya. Go! Go! Berlatar belakang tahun 1955, di Texas terlihat ada seorang muda-mudi yang saling jatuh cinta dan sepertinya akan dan ingin melakukan pemantapan. Namun saat dalam perjalanan, mereka menemukan seorang bocah dengan kepala babi, di mana si gadis mengikutinya hingga saatnya sampai di sebuah gudang. Dia langsung terjatuh ke dalam lubang jebakan. Ternyata itu adalah ulah anak-anak Verna, di mana mereka langsung melepaskan sebuah mesin mobil tepat di tubuhnya hingga si gadis tewas saat itu juga. Selang beberapa waktu, polisi pun tiba di sana, di mana si gadis tersebut ternyata adalah anak dari sang pemimpin kepolisian yang bernama Hartman. Emosi karena hal itu, Hartman mengancam akan memenjarakan anak tertua Verna. Namun karena tidak adanya bukti dan mengaku hanya menemukan mayat di sana, Hartman pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama muncullah Verna yang meminta Zen, anaknya, dilepaskan. Namun dengan alasan untuk melindungi anak di bawah umur, Hartman pun tetap akan membawanya, lalu mengatakan bahwa Verna sudah merebut anaknya, maka dia akan merebut balik anaknya juga. 10 tahun kemudian, Zen pun ditempatkan di sebuah tempat perlindungan anak atau panti, di mana di situ ada banyak sekali anak-anak bermasalah yang memiliki keluarga kriminal, sehingga mereka semua memiliki nama baru agar keluarga mereka tidak bisa mengenalinya. Dan setelah 10 tahun menunggu, Verna pun datang dengan seorang pengacara, di mana kini dia mengaku sudah menikah dengan seorang pria kaya dan merasa layak untuk merawat dan membawa kembali anaknya si Z. Tapi karena semua anak di sana sudah berganti nama dan tak ada yang bisa mengenalinya, sang kepala fasilitas perlindungan ini menolak untuk menyetujui permintaannya dan meminta Verna untuk pulang. Tak terima dengan hal itu, Verna pun izin ke toilet
di mana dia membunyikan alarm darurat agar situasi menjadi panik. Namun usahanya tersebut tak membuahkan hasil dan malah diusir dari panti tersebut. That's it. Lock it down. Akibat alarm yang dibunyikannya, semua pasien pun menggila, di mana mereka mencoba menerobos pintu keluar untuk bisa kabur dari sana. Di sisi lain, kita akan melihat seorang remaja berbadan tinggi gempal bernama Bud, di mana saat dua penjaga lengah, Bud pun berhasil melepaskan ikatan di tangannya untuk kemudian membunuh mereka berdua dan segera pergi ke ruang kepala panti. Dan tanpa ragu, Bud pun mulai mendekati si kepala panti dan langsung menggembor-gembor kepalanya ke kaca jendela hingga dia tewas saat itu juga. Dan dari semua kekacauan itu hanya ada 5 orang yang berhasil kabur. Yang pertama tentu saja ada Bud, si badan besar, si Aek sang ketua psikopat, Clarice si gadis psikopat sekaligus pacar dari si Aek ini, Jackson salah satu anak yang bisa dibilang paling normal di antara yang lain, dan terakhir mereka membawa seorang perawat cantik bernama Betty untuk dijadikan sandera. Anyone bolts and everyone dies. Change. No, you're making her get undressed. Dan dari mereka berlima, tentu saja Aek yang paling kepikirin dan sok memimpin, di mana Jackson, Bud, dan si perawat kurang menyukai karena sikapnya tersebut. Where are you taking us? Mexico. Perhaps you've heard of it? Di sisi lain, Hetman yang merupakan polisi wilayah memeriksa TKP dan menemukan sang kepala panti sudah tertancap di kepala jendela. Kemudian menyuruh semua anggotanya untuk menyisir semua daerah guna menemukan pasien yang kabur. Kembali ke Aek dan gengnya yang tiba di sebuah warung untuk kemudian mereka memutuskan makan sembari mencari uang, senjata, dan kendaraan. Sementara Bud menunggu di luar. Jackson dan Betty pun terlihat duduk tegang di sana. Ia berharap bisa lepas dari situasi ini dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Aek dan Clarice sangat-sangat serasi sekali, di mana mereka merupakan pasangan yang cukup gila dengan melawan beberapa pria dewasa, merebut senjata, merampas uangnya, dan membantai semua dengan penuh rasa semangat dan percaya diri. Tak lama datanglah Hetman ke TKP yang sudah terlambat datang ke sana dan hanya menemukan mayat berserakan dengan beberapa bagian tubuh yang hancur, dan itu sangat-sangat mengerikan. Shit crazy. Cutting up with the waitress. Aek dan kawan-kawan pun terlihat sampai di suatu hutan dan menemukan sebuah tempat untuk dijadikan tempat persembunyian sementara, di mana pemilik tempat tersebut terlihat bunuh diri dan tewas sendirian. Singkat cerita, malam pun tiba ketika Jackson dan Betty benar-benar ingin segera lepas dari semua mimpi buruk ini. Aek dan Clarice justru tengah asik melakukan pemoncrotan, dan yang paling mengejutkan adalah mereka berdua melakukan itu tepat di samping jasad pemilik tempat tersebut. Gila kan? Saat tengah malam dan semua orang sudah tertidur lelap, Betty diam-diam mencoba kabur dari sana. Namun beberapa meter dia keluar sudah ada Aek yang langsung menyergapnya, dan tiba-tiba muncullah Jackson yang langsung memukulnya hingga mereka berdua terlibat pertarungan kecil. Tak lama, Clarice dan Bud pun muncul, di mana dia mengancam akan membunuh Betty jika sekali lagi dia mencoba untuk kabur. Karena kejadian ini, Aek pun kesal kepada Bud yang ditugaskan untuk menjaga Betty dan menghina fisik dan kebodohannya akibat kelalaiannya tersebut. Dan Aek sudah sangat salah sekali
telah mengatakan hal-hal sembarangan kepada Bud. Karena Bud merupakan orang yang sangat baperan, di mana dia nekat memukul kepala Ike lalu menyeretnya dan meletakkan gigi dan rahangnya ke batu lalu menginjaknya sampai membuat kepala Ike pecah. Esoknya Clarice pun menyuruh Jackson dan Betty mencari Ike, sementara dia akan mencari ke sisi lain. Dan saat Jackson dan Betty menemukan Bud tepat di samping mayat Ike, Clarice pun tertangkap oleh Hetman, di mana dia dipukul kemudian ditembak di bagian paha. Lalu saat Clarice mengejek anaknya yang sudah meninggal, Hetman pun langsung menembak kepala Clarice saat itu juga. Jackson, Betty, dan Bud berusaha lari dari kejaran mereka, dan saat menemukan bangkai Munding, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam perutnya guna menghindari penciuman anjing pelacak. Saat sudah pergi, mereka bertiga pun membersihkan diri di sungai kecil dan kembali berjalan untuk mencari tempat sembunyi. Namun saat Betty melihat sebuah mobil polisi lewat, dia langsung meneriakinya dan meminta bantuan kepada polisi, yang mana hal itu menyebabkan Bud tewas saat dirinya akan menyerang polisi tersebut. Sontak hal itu membuat Jackson emosi dan seketika wajah baik dan normalnya tiba-tiba berubah, di mana dia memukul si polisi beberapa kali, meneriakinya, kemudian meletakkan kepalanya di lawang pantau mobil dan mendagorin pintu mobil ke kepalanya sampai si polisi tewas. Saat mereka pergi, Jackson yang tadinya nampak peduli kepada Betty seketika berubah menjadi marah, karena jika bukan karena Betty memanggil polisi, maka Bud mungkin masih hidup. Tak lama Hetman pun muncul dan menembaki mobil mereka, di mana wajah Jackson terserempet peluru yang membuat dirinya tampak mengerikan. Dan saat Betty hilang kendali, mobil mereka pun terguling yang menyebabkan mereka berdua tak sadarkan diri. Hetman pun membawa Betty dan Jackson ke gudang ke tempat anaknya dulu tewas. Dan faktanya Jackson adalah Season, alias anak Verna yang dulu dia bawa. Untuk membalaskan dendamnya, Hetman pun harus mampu memancing Verna dan seluruh keluarganya datang, di mana dia berencana untuk menghabisi mereka semua. Namun justru dialah yang harus ditangkap. Setelah mengetahui bahwa Jackson adalah Jed, anak kesayangannya, Verna pun menjahit wajahnya dengan penuh kasih sayang dan memasangkan sebuah pengikat pada wajah Jed yang membuat dirinya terlihat seperti the real psikopat. Kembali ke Hetman yang sedang sekarat, di mana semua anggota keluarga psikopat berkumpul, termasuk Betty. Dan tak lama muncullah Jackson alias Jed yang membawa sebuah gergaji mesin, di mana Verna mengatakan bahwa orang asing hanya membisikkan dengan kebohongan. Dan tak butuh waktu lama untuk berpikir, Jed pun langsung menebas tubuh Hetman dengan sangat sadis. Dan saat mereka lengah, Betty pun berusaha kabur dari sana, untuk kemudian Jed mengejarnya dengan gergaji mesin. Dan saat Betty menginjak ranjau, dia pun mencoba merayu Jed untuk pergi dari keluarga sadisnya tersebut. Namun Jed yang sudah muak dengan bersikap baik memilih untuk berpihak pada keluarganya, dan tanpa ragu sedikit pun dia menebas kepala si Betty. Setelah semua berakhir, Jackson pun menguliti kulit wajah Betty dan menjahitnya untuk dijadikan topeng, yang merupakan asal-usul sosok psikopat terkenal yang sering mengejar korbannya menggunakan gergaji mesin. Dan film pun tamat. Ending yang mengkopatkan.
Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah bahwa memang dari beberapa orang jahat terbentuk dari orang baik yang tersakiti. Namun kadang-kadang orang jahat juga bisa disebabkan dari keturunannya sendiri, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa orang baik mungkin saja jahat dan orang jahat belum tentu baik. Jadi teruslah menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga terhibur. Saya undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.